Baik, jumpa lagi dengan saya, Ferdinand Alban dari Musor Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah materi yang sedikit berbeda, tetap dikemas dalam format video. Ini berbicara tentang opini, opini terkait kehidupan, terkait apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Judul opini saya ini adalah medsos dan spiritualisasi mesin. Baiklah, medsos dan spiritualisasi mesin. Pernahkah Anda berpikir bahwa dunia, manusia, dan segala aspek yang terkandung di dalamnya akan dikendalikan secara digital oleh mesin? Akan termasuk sisi spiritualitas Anda? Melihat begitu banyak fakta yang terhampar di hadapan kita, saya membaca peluang itu ada dan cukup terbuka lebar untuk terwujud, manakala kita tidak mawas diri. Dunia memang telah berada dalam pusaran digitalisasi. Ada yang menyebut dunia sekarang telah berada dalam fase industri 4.0, era di mana semuanya serba terkoneksi secara otomatis dan digital, minim campur tangan manusia. Selain itu, aplikasi Internet of Things atau IoT pada era ini juga sangat tinggi. Konsekuensinya, keadaan ini pun turut mengubah cara hidup, pola pikir, dan kebiasaan masyarakat dunia. Digitalisasi pun telah membuat hidup menjadi lebih mudah dalam segala hal. Namun, ada banyak pemandangan yang aneh dalam konstruksi sosial masyarakat kita sebagai dampak dari kemudahan digital tersebut. Contoh sederhananya adalah terkait jika berpapasan. Dulu adalah hal yang jamak bagi kita untuk saling bertegur sapa, manakala kita berpapasan dengan orang lain. Jika pun tidak bertegur sapa, minimal kita saling lempar senyum, menandakan kemanusiawian kita. Namun hal tersebut telah berubah. Kini sudah sangat jarang manusia saling bertegur sapa dengan sesamanya. Sebaliknya, sembari menunduk dan memenceti layar telepon pintarnya, manusia lebih suka bertegur sapa dengan mesin, terkhusus gawai dan fitur-fiturnya. Kehangatan komunikasi tatap muka pun sirna. Betapa tidak, papasan yang sejatinya melibatkan pertemuan tatap muka, dua orang atau lebih, sudah tereduksi maknanya. Satu melihat, yang lain menunduk. Kan yang lebih ekstrim, dua-duanya saling tak melihat dan sama-sama menunduk pula sembari berjalan. Inilah yang dinamakan disrupsi sosial dan spiritual zaman digital. Kasih menunduk. Virus menunduk ini bahkan sudah menjalar ke segala lapisan masyarakat. Tua muda, lelaki wanita, pelajar pekerja, dan anak-anak dewasa. Dalam ritualnya sesekali mereka tersenyum dan tertawa. Di lain waktu mereka akan terlihat sedih, berkerut keningnya, dan berteriak-teriak marah ataupun memaki. Semua ini bersumber dari berita yang terpapar di media sosial dan aplikasi-aplikasi dalam telepon di genggaman mereka. Dan kegandrungan serta keberhambaan manusia abad milenium ini terhadap gawai beserta peranti-peranti lunak sosial dan aplikasi-aplikasi lainnya yang built-in dan instalan tersebut ditengarai bahkan sudah menjadi semacam sumber dan referensi spiritual kehidupan mereka sehari-hari. Menjadi sumber dan referensi spiritual sebab kaum menunduk digital ini lebih mempercayai medsos dan isi yang berseliweran di dalamnya ketimbang mencari data atau informasi pembanding lainnya, terutama dari buku, manakala mereka diperhadapkan dengan konten ganjil yang berkaitan dengan
Tara, ada semacam pengkultusan terhadap medsos. Oleh karena itu, medsos sudah menjadi kitab suci agama digital. Saya sebut kitab suci dalam tanda kutip. Manusia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mesin-mesin digital tersebut ketimbang membaca buku-buku yang positif dan bermanfaat. Apalagi konon membaca kitab sucinya. Faktor kemudahan mendapatkan telepon pintar dan makin baiknya infrastruktur teknologi informasi di Indonesia berkontribusi langsung pada menaiknya penggunaan internet. Bagaimana dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia atau API yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 132,7 juta orang Indonesia yang terkoneksi ke internet pada tahun 2016. Data dikutip dari Kompas. Dan terkait dengan penggunaan internet tersebut, dalam riset sederhana yang saya lakukan terhadap para tetangga, teman, dan rekan kerja untuk mencari tahu lebih lama mana antara membaca medsos atau buku, saya mendapati fakta yang meminjam istilah sehari ini cukup membahana. Faktanya adalah rata durasi berinternet mereka adalah 2 sampai 3 jam per hari, sedangkan membaca apalagi kitab suci nyaris tidak pernah. Dan yang lebih memprihatinkan adalah masifnya pengguna internet tersebut belum diimbangi dengan literasi data dan informasi yang mumpuni dari para netizen kita. Inilah jalan mengapa ujaran kebencian, fitnah, dan berita palsu atau tumbuh subur bak jamur di musim hujan, memasuki relung-relung kehidupan pada manusia. Hal ini mirip dengan apa yang telah dinubuatkan oleh Ray Kurzweil dalam bukunya yang bertajuk The Age of Spiritual Machine dari tahun 1990. Dia memprediksi bahwa pada seputaran tahun 2020, mesin akan mengambil alih manusia. Diriwayatkan pada masa ini, perbedaan antara mesin dan manusia akan kabur dan perbedaan antara kemanusiaan dan teknologi akan memudar. Kita kan sungguh tepat prediksi. Lihat apa yang dihasilkan oleh Saracen dan kelompok sejenis lain. Amatilah ujaran kebencian dan berita-berita hoax yang bersebaran di lini masa warga santri Indonesia. Ada lagi kemanusiaan, tak jelas mana yang benar dan palsu. Semuanya menjadi para pihak yang paling benar hanya karena mesin. Inilah spiritualisasi mesin, baik disengaja maupun tidak, telah mengambil tempat dalam seluruh kehidupan para pemesan, pembuat, pengguna, dan pengonsumsi berita palsu yang sedikit banyak ikut mengacaukan keberadaan manusia dan manusia. Internet, gawai, dan adalah 3 serangkai pengubah keyakinan dan kepercayaan tradisional umat manusia. Jika dianalogikan, internet itu ibarat sang pencipta, gawai adalah para nabi dan rasul, medsos adalah agama sekaligus para penikmat, baik yang nirnalar dan lemah tingkat berpikir kritisnya maupun sebaliknya. Jika manusia tidak menaikkan kemampuan berpikir kritisnya dan menurunkan tingkat berpikir bodohnya dengan cara membaca serta mencari data pembanding, maka sebenarnya manusia ada di ambang kepunahan literasi tradisionalnya. Nanti menjadi kegambangan literasi internet. Dan kegambangan ini adalah salah satu pemicu muncul dan berkembangnya spiritualisasi mesin, hanya berdasar dan bersumber dari mesin. Benarkah abad ini adalah abad spiritualisasi mesin? Hanya waktu yang bisa. Baik, itulah dari opini saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berkenan di hati Anda sekalian. Silakan berikan masukan, komen, ataupun hal-hal lain yang konstruktif, bernas, dan mencerahkan demi peningkatan konten-konten yang ada di kanal YouTube saya ini di Munsur Official. Sekali lagi, terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah berbagi, dan tetaplah penikmat
setia konten YouTube saya ini. Salam literasi. Bye-bye.